sehat. Dan kita sudah lihat bersama di ruang kita, sudah hadir Romo Alex ya dari tadi ya. Selamat pagi Romo Alex. Selamat pagi juga Suster dari Kalimantan ya, Suster Magda. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Doa Hening Sadana. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Nyala Pelita dalam Gulita. Mari saat ini kita siapkan hati bersama, kita akan mengawali acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Alex. Silakan Romo. Ya, oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau selalu bimbing kami umat-Mu. Sebelum kedatangan Kristus di dunia, Engkau memberikan orang-orang bijaksana, orang-orang tua yang menunjukkan jalan kebijaksanaan. Ketika Kristus datang ke dunia, Dia menjadi cahaya kehidupan yang menerangi segala macam pengalaman hidup dan menjadi anugerah Tuhan yang istimewa. Kali ini utuslah Roh-Mu untuk menerangi hati dan budi kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Alex. Silakan Romo. Sudah jadi tiga anak datang kepada ibu guru, mohon dilatih lagi. Dan ini menunjukkan ruang yang lebih luasa. Ada dinding yang berhiaskan dengan macam-macam wayang ada bimo, maka ibu latihan supaya agak terang karena waktu itu belum ada listrik di daerah itu, maka bawalah pelita itu. Pelita yang menyala itu sedikit menerangi ruangan. Itulah ibaratnya perumpamaan-perumpamaan, dongeng-dongeng, metafor-metafor yang digunakan sepanjang sejarah manusia untuk mengungkapkan suatu kebijaksanaan, suatu kebenaran. Maka anak-anak pun masuk ke ruang itu. Ruang itu adalah ibarat kebenaran. Tetapi hanya bisa disinari, disoroti sedikit oleh nyala pelita itu. Ibaratnya hanya sebersit kebenaran bisa dilihat dalam ruangan itu. Tetapi sebersit kebenaran seringkali sudah membuat orang bijaksana. Saya mengumpulkan beberapa yang saya ingat sejak kecil sampai saya ikut sadana. Tidak karena memang memori saya makin tua. Tetapi masih ada beberapa dongeng, beberapa renungan yang saya masih ingat saja. Itulah
yang ingin saya bagikan kepada para kerabat saudara kali ini. Untuk membuat sedikit lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan suatu dongeng, saya ingat satu persatu dongeng yang pertama ialah mengenai kebijaksanaan Laksana Permata. Ada suatu hari seorang wanita bangsawan datang kepada seorang rabi Yahudi. Ini kisah Yudais yang dia bertanya, Tuhan Allah itu memberikan kebijaksanaan kepada orang bijak atau kepada orang dungu? Rabi diam sejenak, lalu dia melihat kepada wanita bangsawan itu. Dia berkata, kau memakai hiasan-hiasan permata yang sangat indah. Bayangkan, ada dua orang datang kepada engkau. Yang satu orang kaya, yang lain orang miskin. Kepada siapa kau akan meminjamkan hiasan-hiasan permatamu? Wanita itu menjawab, ya kepada seorang yang kaya. Karena kalau kepada yang miskin, jangan-jangan nanti malah dihilangkan. Sedang kalau kepada orang yang kaya, nanti akan dikembalikan pada waktunya. Rabi menjawab, demikian itulah Tuhan. Tuhan memberikan kebijaksanaan justru kepada orang bijak, tidak kepada orang dungu. Wanita bangsawan mendengar itu lalu bertanya, oh kok begitu? Bukankah yang dungu itu yang membutuhkan kebijaksanaan? Betul. Tetapi coba dengarkanlah perumpamaan ini. Kalau orang bijak diberi kebijaksanaan, dia itu tidak pernah berhenti. Dia ingin mengembangkan kebijaksanaannya. Tidak henti-hentinya memohon kebijaksanaan selanjutnya. Sedang orang dungu biasanya sudah merasa bijaksana, maka tidak minta kebijaksanaan tambahan. Oh iya betul, iya. Jadi Tuhan memberikan kebijaksanaan justru pada orang bijak yang tak henti-hentinya mohon kebijaksanaan baru, mohon kebijaksanaan untuk hidup selanjutnya. Orang dungu sudah merasa bijaksana, maka berhenti memohon. Itulah yang terjadi. Maka kalau kita mau menerima kebijaksanaan, kita itu perlu bersikap seperti orang bijak. Tiap kali mohon, tak henti-hentinya kebijaksanaan baru untuk hidup keluarga, untuk hidup bermasyarakat, untuk menghadapi kesulitan, dan lain-lain sebagainya. Orang bijak selalu perlu mohon, tak henti-hentinya mohon kebijaksanaan selanjutnya. Maka kesimpulannya Tuhan memberikan kepada orang bijak karena dia tak henti-hentinya mohon, tak henti-hentinya
mengusahakan. Sedang orang bingung sudah merasa bijak pada waktunya. Maka tidak mohon lagi, tidak berusaha lagi. Itulah dongeng pertama yang bisa saya sampaikan. Beberapa romo itu pernah minta pada saya juga kumpulkan beberapa dongeng itu, jadikan buku kecil supaya bisa dipakai untuk khotbah atau untuk refleksi dalam kesempatan yang ada. Maka saya pun menanggapi dengan mengumpulkan beberapa nilai yang saya lihat tersimpan dalam budaya-budaya kuno seperti Buddhisme, Hinduisme, Taoisme, Yudaisme, Konfusianisme, dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi mengenai kebijaksanaan itu laksana permata diberikan kepada orang yang mohon terus-menerus untuk diberi kebijaksanaan. Yang kedua, saya punya dongeng lain. Dongeng ini ya dari dari Buddhisme. Dari Buddhisme saya pernah menerima dongeng yang saya mau sampaikan ini. Ada seorang yang mau bepergian jauh. Dia berjalan sendirian. Pada suatu saat dia sampai ke pinggir Bengawan. Dia pun berjalan di tebing barat Bengawan itu. Tetapi kemudian dia melihat tebing barat itu kok makin terjal ya. Mungkin baik aku pindah ke tebing timur. Untuk itu saya harus mendirikan sebuah rakit. Dan dengan itu dia mengumpulkan ranting-ranting dahan-dahan yang kering. Ditumpuknya, lalu diikatnya kuat-kuat supaya bisa menjadi rakit menyeberang Bengawan itu. Setelah itu dia terjun ke dalam air dengan rakitnya dan mendayung dengan tangan kakinya. Kira-kira setengah jam dia mendayung. Cukup berat, tetapi dia berhasil mencapai tebing sebelah timur. Sampai di sebelah timur, dia itu naik dan dia angkat pula rakitnya. Pikirnya dalam hati, sayang kalau kubiarkan rakitku itu menjadi busuk di pinggir kali. Padahal sebetulnya nanti di atas saya bisa menemukan jalan yang lebih enak lagi. Maka dengan itu diangkatnya rakit buatannya itu. Sekarang sudah menjadi lebih berat karena ada airnya. Tapi dengan membongkok sedikit, dia bisa berjalan terus timur. Seorang teman ketemu di pinggir jalan sebelah sana di tebing timur. Dia berkata, kamu itu memikul beban sia-sia. Itu
lebih berat dari badanmu itu, lihat kamu sudah bongkok itu. Oh iya. Jadi biarkanlah dia. Nanti kalau kamu perlu lagi di sana, kalau kamu membuat rakit baru, tetapi memikul rakit berjalan di tebing timur ini kok lucu nampaknya. Dan kasihan, hanya melihat saja saya kasihan. Dalam hidup itu seringkali ada kebenaran-kebenaran, sebersit kebenaran. Saya tangkap adalah jangan menambah beban hidup yang tidak perlu. Yesus pernah bersabda kepada murid-muridnya itu, lihatlah burung-burung gagak, lihatlah bunga-bunga tanggung di ladang. Mereka tidak khawatir. Karena ya, hidup menurut keadaan yang ada saja. Untuk sebetulnya bisa dibacakan salah satu ayat dari kitab suci mengenai beban hidup ya. Saya harus mencari dengan mataku yang kurang baik. Sudah siap, Romo. Matius 6. Ialah Silakan Ibu Alwin. Ya, oke. Bacakan. Mari kita membaca dari Matius 6 ayat 25 sampai 30. Oke, bacalah. Matius 6 Ya. ayat 25 sampai 34. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu,
Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Yesus. Terpujilah Kristus. Kekhawatiran itu sesuatu yang menjadi beban banyak orang. Orang khawatir akan masa depan kerjanya, orang khawatir akan masa depan kesehatannya, dan sebagainya. Yang tidak pernah kelihatan khawatir itu anak-anak kecil. Mereka tidak melihat ke masa depan. Mereka menikmati apapun yang dihadapinya. Maka itulah salah satu kebijaksanaan Allah. Jangan membuat beban-beban yang sia-sia, khususnya dengan kekhawatiran. Itulah saya kira sepersit kebenaran, itulah kira-kira secuil kebenaran yang bisa kita tangkap dari kisah yang lucu tadi. Yang ketiga, saya kebetulan ingat kisah seorang Buddhis. Ini mengenai menjaga keseimbangan. Perlu sekali menjaga keseimbangan. Dalam hidup ada suka, ada duka, ada berhasil, ada gagal, ada sakit, ada sehat. Semua kita terima dalam keseimbangan hidup yang nyata. Berikut ini adalah kisah Buddhis. Ada seorang penjahit yang tiap hari sampai tidur pun menginginkan kekayaan. Kalau siang dia istirahat di bawah pohon di depan rumahnya, dia tetap saja menginginkan kekayaan. Kapan aku bisa hidup mewah, kaya raya? Selagi dia duduk di depan rumahnya, lewatlah seorang gadis. Dia itu berpakaian indah. Dan dia berkata, "Pak, boleh aku minta segelas air?" "Oh ya, tentu. Ya. Siapa kamu?" "Aku adalah Dewi Kekayaan." Maka orang itu pikir, inilah kesempatan bagiku. Dia buka pintunya, dia persilahkan Dewi Kekayaan masuk ke dalam rumahnya dan dihidangkan kepadanya bukan hanya segelas air, tapi ada camilan-camilan yang lain. Selagi dia duduk dengan Dewi Kekayaan, terdengar orang mengetuk pintu. Dia pun berdiri, membuka pintu, dan dilihatnya seorang perempuan, pakaiannya compang-camping. "Aku juga membutuhkan segelas air." Penjahit itu bertanya, "Siapakah engkau?" Dijawabnya, "Aku adalah Dewi Kemiskinan." "Oh ya sudah, kalau begitu jangan minta air kepada saya. Pergilah ke tetangga yang lain." "Tapi aku sangat kehausan." "Iya, tapi pergilah
jangan datang ke sini. Ketika dia sedang membentak dari kemiskinan, terdengar ada langkah di belakang punggungnya. Ternyata Dewi Kekayaan ada di situ. Dia berkata, Pak, inilah adik saya. Aku Dewi Kekayaan, dia Dewi Kemiskinan. Tetapi kemana dia pergi, aku selalu pergi. Kemana aku pergi, dia selalu pergi. Maka selamatlah ya, bermimpi-mimpi tentang kekayaan. Aku akan pergi dengan adik saya, Dewi Kemiskinan. Orang itu bilang, tapi dia tidak sempat berkata apa-apa karena Dewi Kekayaan sudah berjalan bersama adiknya Dewi Kemiskinan itu. Dalam hidup selalu ada kekayaan, ada kemiskinan, ada kegagalan, ada keberhasilan, ada kegembiraan, ada kesedihan. Masing-masing harus kita terima dengan tangan terbuka. Itulah kebijaksanaan hidup. Kalau kita menolak yang lain, yang satu, yang lain akan pergi juga. Maka kita perlu belajar dari sabda Yesus yang tertulis dalam kitab itu. Di mana itu? Bacaan dari Matius bab 5 ayat 3 sampai 10. Ya. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, jadi dari kisah-kisah kuno Yahudi, orang tahu orang Buddhis, kita juga bisa dengan lebih kita anak-anaknya. Berikutnya adalah satu mengenai persahabatan yang langsung. Langsung itu palsu. Tentang persahabatan orang yang lancung. Dongengnya adalah sebagai berikut.
ada dua orang sahabat, dua orang teman yang sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba sekitar 10 meter dari tempatnya keluarlah seekor beruang besar dari antara belukar-belukar. Melihat beruang itu, seorang dari dua teman itu mendekat dan beruang besar itu. Sedang temannya sudah terlambat untuk lari. Maka ia pun memutuskan tanah seperti orang mati. Beruang pun datang. Dia mengendus-endus orang yang menelungkup di tanah itu pada telinga dan pada kepalanya. Lalu entah bagaimana dia langsung pergi. Nampaknya beruang tidak mau makan mayat atau bangkai. Maka ketika beruang sudah jauh pergi, turunlah sahabatnya dari pohon yang dekat. Dia bertanya, tadi beruang itu berbisik apa kepadamu? Oh, dia hanya berkata, sahabat yang sejati itu tidak meninggalkan temannya dalam bahaya. Sedang sahabat yang lancung itu meninggalkan temannya. Kamu menyindir saya ya? Aku tidak berkata apa-apa. Itu bisikan beruang tadi di telingaku. Sahabat yang sejati tidak meninggalkan temannya dalam bahaya. Maka kita belajar dari kebenaran kecil ini. Jangan kita meninggalkan teman dalam kesulitan, apalagi dalam bahaya. Karena kita dengan itu membuktikan diri sebagai sahabat yang lancung. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, melainkan sahabat. Dan seorang sahabat sudah diberitahu apapun yang ku ketahui dari Bapakku di surga. Dan Yesus sendiri membuktikan diri sebagai sahabat yang sejati ketika umat manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam bahaya masuk neraka, dia turun ke dunia untuk menjadi penebus bagi semua orang. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Maka, apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni? Kita tidak tahu. Yesus hanya pernah bersabda, jangan menghakimi siapapun juga. Serahkanlah penghakiman kepada Tuhan. Tetapi kamu mintalah, maka kamu akan diberi. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Sekali lagi, kadang-kadang kita itu ketemu kasus yang kita tidak tahu dia masih selamat atau tidak. Misalnya, pada suatu pagi saya mempersembahkan misa
dengan seorang teman sudah almarhum. Dia tanya, intensi misa kita untuk siapa ya? Saya mengusulkan kita berdoa mohon pengampunan untuk Yudas Iskariot. Bukankah dia sudah di neraka? Siapa tahu. Tuhan bersabda, jangan menghakimi. Maka mintalah, kamu akan diberi. Oleh karena itu, justru bersama pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Anda mempersembahkan misa untuk pengampunan dosa bagi Yudas Iskariot. Di tengah keluarga kita, seringkali ada orang yang meninggal dalam keadaan dosa. Misalnya punya 2 istri. Lalu bagaimana kita? Kita serahkan kepada kerahiman Allah. Kita tidak mau menghakimi. Tapi kan menurut ajaran gereja, yang mati dalam keadaan dosa seperti itu tidak bisa masuk surga. Iya. Tapi Yesus bersabda, jangan menghakimi. Oleh karena itu, kita juga selalu boleh mengambil waktu yang baik untuk berdoa rosario, untuk mempersembahkan misa, untuk kasus-kasus yang sudah tidak ada harapan ini. Dalam doa rosario ada doa setelah kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, dan jangan hantarkan kami ke dalam neraka, tetapi hantarkanlah jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu masuk ke dalam surga. Saya sangat senang dengan doa itu, karena di situ ada semangat Tuhan Yesus, jangan menghakimi, tetapi mohon. Saya kira untuk tema kecil yang keempat itu tadi ya. Yang kelima apa itu? Atau di punggung laut. Apa? Atau di punggung laut. Oh ya. Kisah suci. Ini ada kisah kecil. Atau di punggung perahu. Aku lupa dari bangsa apa ini, tapi aku ingat ceritanya dan mungkin pernah saya tulis. Kisah Sufi. Sufi itu ya Chinese ya. Ada seorang pelaut yang datang kepada seorang seniman pembuat tato. Dia minta, tolong buatlah tato di punggung saya. Gambar apa yang kau ingin? Gambar seekor singa yang sedang mengaum dan ekornya naik dan mulutnya terbuka menganga. Baik. Lalu seniman berkata, kalau begitu coba bukalah bajumu. Kamu duduk saja, aku ada di belakangmu untuk melukiskan tato singa yang ngaum-ngaum. Ketika dia mulai menggoreskan alatnya yang sudah disimpan dalam botol alkohol, artinya cukup aman, maka satu goresan itu saja
Pelaut itu sudah menjerit, aduh, sakit sekali. Ya ini baru ekornya. Kalau begitu, saya usul bikinlah singa 4 ekor. Oh ya, ya sudah. Lalu singa yang mengaum ya, yang mengangakan mulutnya. Dia pun mulai menggoreskan goresan mengenai mulut seekor singa. Goresan kecil. Ketika goresan ada yang menjadi lebih panjang, dia pun berteriak lagi, aduh, jangan bikin mulut singa yang mengaum. Nah, bagaimana? Sudah, bikinkah singa yang tanpa ekor dan tidak mengaum? Seniman patung akhirnya mengambil alat-alatnya, memasukkan ke dalam botol alkohol. Dia berkata, kalau kamu tidak siap menderita, bagaimana kamu bisa menerima tato di punggungmu? Karena tato selalu mulai dengan merasa sakit, tapi kemudian gambar itu sudah ada pada kulitmu, pada punggungmu. Jadi saya bagaimana? Ya sudah, kamu sudah mulai ada goresan ekor dan goresan mulut singa. Hanya itu saja. Lalu singanya bagaimana? Singanya kau bayangkan sendiri. Ya, bagaimana? Aku kan tidak melihat ya. Biarkanlah orang lain melihat punggung. Kau beritahu ini singa yang ekornya naik dan mulutnya menganga, mengaum-ngaum dengan garangnya. Bila kau menginginkan sesuatu yang berharga, kamu harus siap menerima kesulitan, menerima derita dalam hidupmu. Tanpa derita, tanpa kesulitan, tidak ada perbaikan dalam hidup kita manusia. Yesus pernah bersabda, hidup kita itu ditandai dengan cinta kasih dan dengan salib. Hanya itu yang membuat kita menjadi murid-murid Kristus dan anak-anak Bapa yang di surga. Saya kira saya cukupkan sekian untuk kali ini. Para Bapak Ibu, para kerabat sadana bisa membaca sendiri berulang kali kisah-kisah kecil yang ada di situ dan mencoba menarik hikmah atau menarik sebersit kebenaran dari kisah yang ada. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Rosi karena saya juga merasa sudah cukup berbicara kali ini. Baik Romo Alex, terima kasih Romo untuk dongeng-dongengnya yang sangat menarik dan memberikan insight yang sangat positif buat kita semua Romo. Kebetulan saya senang banget denger dongeng Romo, jadi tadi saya benar-benar manteng dengerin. Walaupun mungkin sinyal tadi agak kurang bagus ya, tapi puji Tuhan masih bisa ditangkap dengan baik. Baik Romo, tadi Romo menceritakan ada 5 cerita singkat ya Romo. Yang pertama tentang kebijakan yang laksana permata yang harus kita mohon terus-menerus sebagai orang bijak. Dan juga untuk kita tidak khawatir dalam hidup, juga ada kisah dari seorang Buddhis ya Romo tentang menjaga keseimbangan. Di situ ada Dewi Kekayaan dan Dewi Kemiskinan. Kemudian ada cerita yang keempat tentang persahabatan orang yang lancung.
dan mengingatkan kita tentang sahabat kita yang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Romo juga, terima kasih Romo mengingatkan kami pagi ini untuk jangan menghakimi sesama kita. Dan saya akan laksanakan tadi Romo menyarankan untuk dalam doa rosario, untuk berdoa juga untuk Yudas Iskariot ya Romo. Ya, ya. Tokoh yang saya sama sekali tidak terpikir untuk saya doain. Tapi pagi ini saya belajar untuk doain. Kemudian yang terakhir, Romo juga cerita tentang kisah seorang sufi pelaut yang minta tato singa. Ini tadi saya sampai ketawa nih Romo ya. Ya, Saya bayangin bahwa pelaut itu badannya gede gitu ya, tapi ternyata nyalinya ciut gitu. ya, ya. Nggak bisa tahan penderitaan dan kesulitan. Baik, terima kasih Romo. Kita akan lanjut. Berikutnya adalah pengumuman ya, saudara-saudari yang Oke. terkasih. Setelah itu akan ada tanya jawab dan nanti ditutup dengan doa dan berkat. Ya. Baik, saudara-saudari yang terkasih, sahabat pencinta doa hening sadana, di layar kita bisa baca bersama ada nomor rekening persembahan kasih untuk pengembangan sadana. Kita percaya bahwa seberapapun kasih yang kita salurkan melalui rekening ini akan diberkati oleh Allah Bapa di surga dengan berlimpah-limpah. Amin. Ya, silahkan dicatat atau difoto. BCA 730-028-5656 atas nama Heni Junaini atau Dewi. Nah, ini Dewi kekayaan ya Romo ya? Ya, ya. Atau Dewi kemiskinan? Ya, ya. Saya yang bapak kemiskinan. Iya, tapi ternyata ada saudaranya ya yang kekayaan. Ya, ya, Baik, ya. untuk informasinya saudara-saudari yang terkasih, untuk minggu depan 8 Juli 2023 kita akan bertemu kembali ya. Semoga kita semua yang sudah hadir di sini dapat terus bertekun untuk mengarahkan hidup kita kepada kasih Allah ya melalui permenungan dari Romo Alex. Dicatat ya saudara-saudariku 8 Juli 2023. Dan kalau mau tanya-tanya juga bisa tanya sama Ibu Yanti dan Ibu Neti. Nomornya ada ya, silahkan difoto. Ya, habis ini kita akan foto bersama dulu ya, saudara-saudari yang terkasih. Romo, kita foto dulu. Baik, layar yang pertama, saya lagi mencoba belajar foto ini. Oke, boleh dibuka? Saudara-saudari, iya, biar kelihatan semua wajah-wajahnya yang sudah disirami oleh firman Tuhan, oleh dongeng Romo. Oke, satu, boleh dibuka ya, yang belum dibuka, kalau emang nggak ada problem sinyal, dibuka sebentar, biar bisa kenalan juga nantinya. Oke, ya, saya foto, saya mulai ya. 1, 2, 3, cheers. Cheers. Nah, tunggu sebentar Bapak Ibu, ini lagi jajal ya. Biasanya nggak tugas ini. Tunggu, 1, 2, 3. Oke, sekarang kita coba layar yang kedua. Masih belum banyak yang dibuka. Oke, boleh dibuka ya. 1, 2, cheers. Sebentar. Cheers. Iya, sekarang layar yang ketiga, terakhir ya. Oh enggak, di tempat saya cuma 2 layar. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kemudian kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Jadi saudara-saudariku terkasih di sini silahkan manfaatkan kesempatan ini untuk tanya jawab tentang tema tadi ya, nyala pelita dalam gulita. Dan sesuai dengan apa yang tadi sudah Romo sampaikan ke kita. Silahkan langsung di-unmute aja. Yang mau bertanya, bisa ya di-unmute ya. Kalau yang nggak bisa mungkin bisa chat. Nanti dibacakan oleh Ibu Lani ya. Ya, silakan unmute yang mau nanya. Ya, saya sambil lihat juga. Apakah ada yang raise hand? Sebetulnya Iya, itu Mo. begini. Kalau dongeng itu ya dongeng. Tetapi itu dari kekayaan Buddhisme, Hinduisme, Taoisme, Yudaisme,
Bahkan saya aneh sekali. Saya itu seringkali ingat dongeng-dongeng itu waktu tidur. Tiba-tiba saya ingat satu dongeng, lalu saya bangun sebentar, saya catat sedikit intinya. Iya, Romo. Dengan ini saya masih lagi untuk berikutnya. Iya, Romo. Di tempat saya, Romo, suaranya agak putus-putus. Tapi ya itu sekali lagi sejauh. Iya, Romo. Baik, silakan Ya, saudara-saudari yang mau nanya. Mungkin saya awali dengan pertanyaan dari saya dulu ya, Romo ya. Ini Romo, tadi kisah yang Sufi pelaut itu Romo yang minta tato singa. Romo mengatakan bahwa tidak ada perbaikan tanpa kesulitan dan penderitaan. Nah, Romo, pertanyaan saya, ya. anak muda zaman sekarang nih Romo, mereka itu menganggap dirinya itu harus sukses. Sukses ditandai dengan misalnya studinya berhasil, cum laude, atau pekerjaannya bagus, karirnya maju, gajinya gede gitu. Sehingga ketika mereka mengalami kegagalan walaupun mungkin kecil atau sesuatu yang terjadi di luar harapan mereka, mereka tuh jadi cepet banget down, Romo. Iya, Romo. Nah, bagaimana sikap kita, Romo, sebagai orang tua atau pendidik gitu yang katanya udah banyak makan asam garam ya, Romo? Ya. Itu mengarahkan anak-anak kita gitu, orang-orang muda, supaya mereka tuh nggak takut untuk menderita, nggak takut untuk mengalami kesulitan, karena memang itu akan selalu ada dalam kehidupan kita, gitu, Romo, ya kan? Bagaimana, Romo? Terima kasih. Oke, yang sangat penting dalam hidup ialah berusaha, bersusah payah. Apakah hasilnya langsung baik atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita ya selalu membuka tangan dan mengusahakan apa itu namanya sesuatu yang perlu kita kerjakan, sesuatu yang kita usahakan. Itu ada dalam perumpamaan yang diberikan oleh Yesus dalam Matius 25 mengenai talenta. Yang punya 2 talenta atau berapa itu mengembangkan talentanya sampai menghasilkan 2 kali lipat. Dan mereka langsung diberi hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yang menerima 1 talenta itu menguburkan talentanya. Dia tidak mau berusaha. Maka dia oleh tuannya dilemparkan ke api neraka. Di sana ada ratap dan kertak gigi. Artinya Tuhan itu selalu menghargai jerih payah kita. Dan apapun keadaan kita, selalu ada kemungkinan derita, selalu ada kemungkinan gagal. Tetapi tidak takut gagal, selalu mau berusaha. Itulah yang mau diajarkan oleh Kristus Tuhan. Jadi, amin, terima kasih Romo. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Nilasari. Dalam dongeng tadi ada yang mengisahkan tentang kekhawatiran. Saya ingin tahu bagaimana cara kita berdamai dengan rasa khawatir yang datang. Ya, jadi orang yang dalam perjalanan jauh itu membuat rakit dari daun-daun, dari ranting-ranting yang diikatnya menjadi ranting dan diceburkan ke dalam bengawan sebagai rakit. Setelah sampai di tebing yang lain di sebelah timur, dia angkat rakitnya
pasti jauh lebih berat karena sudah basah dengan air. Dia pikir bagaimana nanti kalau saya di atas sana mungkin ketemu tebing yang sulit juga. Lalu saya harus pindah ke tebing barat lagi. Lalu dia memikul rakitnya yang berat itu sampai bongkok. Maka orang itu membayangkan yang sulit di depan. Padahal di depan itu kadang-kadang ada yang sulit, tapi juga ada yang mudah. Maka punya fantasi yang positif ini sesuatu yang baik untuk kita kembangkan dalam hidup kita masing-masing. Aku ketemu seorang yang pensiunan pegawai negeri kecil. Pensiunnya hanya cukup untuk membayar listrik dan makan. Kalau ada anak sekolah sudah tidak ada. Tapi dia percaya aku sudah kerja baik sampai sekarang dan Tuhan selalu memberikan yang saya butuhkan. Maka dia malah membantu di pasturan Cililitan untuk keperluan romo-romo. Dan untuk itu dia tidak mendapat gaji, tapi mendapat honor sekedar rasa terima kasih dari romo-romo. Dan dengan itu dia betul bisa mengatasi kesulitan ekonomisnya dalam keluarga. Maka itu tergantung pada cara berpikir kita, cara bereaksi kita. Kalau kita bisa membiasakan diri, jadi kekhawatiran itu biasanya mengenai sesuatu yang belum jelas di masa depan, tapi kurang. Dan itu positif-positif yang baik-baik untuk Ya, suara Romo Alex di tempat saya hilang. Iya. Iya, tapi semoga tadi awal-awal jawaban Romo sudah dipahami ya oleh Ibu yang bertanya ya. Baik, saudara-saudari yang terkasih silahkan bertanya, silahkan melakukan unmute sendiri ya. Tinggal diklik saja di gambar mikrofon yang merah dan ada stripnya itu diklik aja. Ya, Romo. Silakan. Saya boleh tanya ya. Tadi Romo bilang kita harus mendoakan orang-orang, contohnya Yudas Iskariot begitu ya. Orang-orang yang meninggal yang mungkin dalam keadaan berdosa. Itu berdoanya sampai kapan, Romo? Apa harus selamanya atau bagaimana? Nah, itu begini. Yesus sendiri bersabda, mohonlah. Nah, tapi sampai sehari atau 2 hari atau 1 tahun, ya tidak diberitahu oleh Tuhan. Tetapi saya percaya doa kita itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Bapamu di surga tidak akan memberikan kalajengking kalau anaknya meminta telur, katanya. Maka kita mohon saja kepada Tuhan, dan itulah salah satu keistimewaan gereja Katolik. Gereja Kristen itu biasanya begini,
Kalau orang meninggal dunia dengan baik, dia langsung surga. Kalau tidak baik, dia langsung neraka. Kita orang Katolik percaya tidak ada orang yang sempurna. Maka api penyucian itu tempat yang kira-kira biasa untuk orang-orang yang meninggal, meskipun hidupnya betul baik, tapi ada kekurangan, kelemahan di sini. Maka paham tentang api penyucian itu sangat ditekankan dalam gereja Katolik, tidak dalam gereja Kristen yang lain. Dan api penyucian itu bisa dimulai waktu hidup di dunia. Dia sakit stroke sampai 5 tahun, tak bisa apa-apa. Tapi dia persembahkan kepada Tuhan sakitnya itu sebagai api penyucian, sehingga waktunya kita sepanjang hidupnya. Api penyucian itu suatu paham yang ada dalam gereja Katolik. Saya belum pernah menemukan paham yang sama dalam gereja Kristen. Oke, ya. Terima kasih Romo. Ya, silahkan. Siapa lagi yang mau bertanya, saudara-saudari? Ini yang apa? Yang mau bertanya semoga bisa unmute ya, Bu Lani ya. Bisa melakukan unmute sendiri. Kalau enggak, chat Tadi aja. Pak Agustinus Rudi itu mau bertanya, cuma dia nggak bisa Unmute. unmute. Oh, kalau gitu di itu aja, di chat aja, Pak. Di kolom chat itu. Bisa di chat, nanti dibacakan oleh Bu Lani. Iya. Baik. Tadi sebetulnya ada bisa banyak hal yang digali dari dongeng-dongeng tadi ya, saudara-saudariku ya. Yang mungkin belum jelas atau masih ragu-ragu, silahkan bertanya. Boleh satu lagi pertanyaan. Tadi yang Dewi Kekayaan dan Dewi Kemiskinan itu, jadi maksudnya bagaimana Romo? Romo Alexnya, Harus ada keseimbangan begitu ya? ini Romo Alexnya gambarnya hilang di Keluar saya. ya? Sebentar. Iya, barangkali ini apa? Mental. Oh. Iya, Ibu yang mendampingi Romo namanya siapa, Bu Lani? Ibu Mena. Oh iya, Mena. Ibu Mena. Ini baru masuk kembali Ini nih, masuk Romo. lagi. Oh, oke. Maaf Bapak Ibu mungkin karena sinyal kurang Iya, baik. sinyalnya kurang baik. Mana ya? Di saya kok nggak ada si Romo. Oh, Nani, Romo. Ini baru Romo, masuk tadi kembali. ada pertanyaan lagi, Romo, dari Ibu Lani mengenai kisah yang tadi keseimbangan itu yang ada Dewi Kemiskinan dan Dewi Kekayaan, maksudnya bagaimana katanya Romo? Oh ya, oke, boleh Iya. juga. Oh, mengenai kisah Dewi tadi. ya, Dewi Kekayaan dan Dewi Kemiskinan. Iya. Mungkin bisa diulang Mbak Lani pertanyaannya atau Mbak Rofi. Iya. Pertanyaannya dari Ibu Lani, Romo. Dari cerita itu mengandung kebenaran apa maksud saya? Ya, jadi kisah tukang jahit yang mau jadi kaya mendapat tamu seorang Dewi Kekayaan.
kemudian sedang ngomong, sedang minum-minum, ada orang lain mengetok pintu, ternyata itu Dewi Kemiskinan, tetapi itu adik dari Dewi Kekayaan. Maka kesimpulannya, hidup itu adalah keseimbangan. Tak pernah hanya ada kekayaan, tak pernah hanya ada kemiskinan, tak pernah hanya ada derita, tak pernah hanya ada keberhasilan. Jadi kedua-duanya selalu ada dan kita sebaiknya selalu terbuka untuk menyambut keduanya dengan syukur. Karena kadang-kadang dengan kesehatan kita bisa bekerja, dengan kurang sehat kita bisa menyadari bahwa tenagaku memang hampir habis. Saya dalam usia 85, mataku sudah tinggal 30%. Kakiku kalau berjalan 500 meter sudah mulai goyah. Tetapi saya masih bersyukur, saya masih bisa menulis di kamar dengan kertas kosong dan garis lurus, sehingga renungan-renungan bisa saya tuliskan dengan cukup jelas. Hidup adalah kesempatan. Itu. Hidup adalah kesempatan. Hidup ini Mau nyanyi, Romo? untuk Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah Hidupku selagi aku masih kuat. bila saatnya tiba, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Saya ikut nyanyi ya, Romo. Sangat bagus itu. Iya, lagu yang sangat baik. Amin, amin. Amin, ya. Ya. Oke. Terima kasih Romo untuk penjelasannya. Ya. Suster, ada pertanyaan nggak, Suster? Suster Magdalena dari Kalimantan. Wow, ini paling jauh kayaknya ya dari Kalimantan. Atau ada lagi yang lebih jauh? Suster, ada pertanyaan nggak? Di unmute, Suster. Ini masih di mute. Ya, saya nggak bisa baca bahasa bibir. Masih di unmute, Suster. Masih di unmute, masih di mute. Kebetulan aku baru pulang dari Palangkaraya, Oh, oke, Romo. Karena 1000 hari adik saya suster meninggal di sana. Lalu setelah pulang aku capek bukan main. Di sana jalan-jalan, di airport harus jalan, di Cengkareng harus jalan, sampai di rumah habis tenaga. Pakai kursi roda, Romo. Hari, iya. Iya. Tapi Kalimantan bagi saya begitu indah. Kalimantan masih ada suku Dayaknya ya, Romo ya? Masih ya. Iya. Dan orang Dayak itu baik-baik loh. Iya. Sudah banyak yang jadi Katolik ya, Romo? Banyak ya. Romo, ini menarik sekali Romo datang ke Palangkaraya untuk mendoakan adik Romo 1000 hari ya, Romo ya. Ya, sebetulnya
tradisi Iya, mendoakan iya, itu waktu ya, itu. tradisi mendoakan 40 hari sih umum ya Romo, 100 hari gitu ya. 1000 hari. Nah, itu penjelasannya bagaimana sebetulnya Romo supaya kita mengerti nih umat Romo, kenapa harus melakukan Itu doa-doa tersebut? itu dari budaya. Oke. Budaya yang saya terima dari budaya Jawa. Ada doa 3 hari, 7 hari, 10 hari, selang 1 tahun, 2 tahun, lalu 1000 hari. Artinya kita tidak mau melupakan seorang saudara yang sudah mendahului kita. Kita tetap akan mengingatnya. Dan saya itu percaya doa-doa kita sederhana bagaimana selalu akan didengarkan oleh Tuhan. Apalagi apa saja doanya. Amin Romo. Ya, silakan saudara-saudari. Nah, Suster Magda udah unmute tuh. Suster udah bisa ngomong. Coba Suster. Sudah di-unmute tuh sama. Saya sudah lama tidak bergabung di dalam kelompok doa, di dalam doa-doa lingkungan. Jadi sekarang sudah menikmati di rumah lansia, tetapi kadang-kadang masih banyak tamu-tamu yang kadang-kadang memerlukan juga. Ya kadang-kadang mereka pesan, suster nanti doakan kami ya, doakan itu. Jadi kami yang itu tinggal berdoa. Kalau waktu OPC bersama kami mendoakan siapa yang memesankan doanya. Kadang-kadang disebutkan nama orangnya atau keluarganya. Kadang-kadang secara pribadi kita berdoa tetapi tidak disebutkan nama, hanya semacam umum. Dan kami sampai saat ini setelah dari musibah COVID yang lalu, kami terus berdoa di dalam OPC kami, di dalam penutupan OPC selalu mendoakan supaya tidak ada lagi serangan penyakit itu, kuman herpes segala macam penyakit yang seperti kita takutkan, terutama di dalam COVID itu. Kita mohon dimusnahkan di muka bumi ini. Jadi sampai saat ini kami masih mendoakan itu. Para suster lansia. Memang saya bergabung, ada beberapa suster lansia yang masih mampu berdoa OPC, tapi ada juga sudah 2 anggota yang tidak bisa lagi aktif dalam doa. Jadi mereka tinggal terbaring di tempat tidur. Kami juga masih tetap setiap hari berdoa dalam OPC untuk mereka dan untuk wujud-wujud yang tertentu. Jadi itu saja yang kami masih bisa buat, Romo dan Ibu. Ya, terima kasih. Kami juga mohon doanya dalam kelompok ini supaya kami juga masih bisa, kalau yang masih mampu, paling tidak mendoakan orang lain. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo, Suster untuk sharingnya ya, Suster yang menguatkan kita semua yang berkumpul di sini. Untuk kita selalu mau jadi berkat dengan tindakan belas kasih, mendoakan sesama. Itu terus-menerus ya Romo Alex ya, seumur hidup kita ya. Ya, Iya. kami juga ada suster-suster muda, ada beberapa yang untuk menjaga kami atau memperhati. Jadi ada yang juga khusus merawat suster yang tidak mampu itu, tetapi juga mereka masih memperhati kami yang kira-kiranya apa yang tidak bisa kami buat, mereka perhatikan itu. Itu. Baik, Suster. Saya senang, terima kasih. Dulu pernah sudah mau gabung, tapi karena saya terbatas juga dengan alat media, dan sampai saat ini baru sedikit-sedikit saja, itu pun saya cari-cari sendiri. Begitu Ibu, maaf. Jadi kalau ada sesuatu yang saya memang belum mampu itu, hanya semampu saya.
Ya, udah bagus banget, Suster. Jadi mau Ya, ikut maju, teknologi maju, kita maju ya. juga ya. Mau masih pakai otak sedikit, tapi kadang-kadang ya banyak lupa juga. Iya, Ya, baik. terima kasih. Baik, saudara-saudari yang terkasih, ada lagi pertanyaan? Silakan. Mungkin Romo, saya mau bertanya tentang, tadi kan Suster bilang Suster mendoakan ya, rajin mendoakan wujud-wujud doa. Dan tadi Romo di kisah yang keempat ya, Ya. Romo juga sempat menyatakan firman Tuhan yang mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat. Seperti itu Romo, kalau nggak salah saya catat itu. Nah, mengenai doa Romo, doa itu kadang-kadang lama banget nggak kejawab ya Romo ya. Nah, itu Romo, Ya, ya. iya, kadang itu bikin kita tuh bertanya-tanya nih Romo, nih kapan ya doa saya dikabulkan sama Tuhan? Apa cara doa kita yang salah? Atau apakah ada yang sesuatu yang harus kita lakukan Romo supaya doa kita itu bisa terwujud gitu Romo, Ya. bisa diberikan. Jadi doa-doa kita itu Yesus tidak menjanjikan langsung mengabulkan, tetapi akan mengabulkan. Mintalah maka akan diberi. Ketuklah akan dibukakan pintu bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. Kapan itu tidak jelas. Mungkin pernah dengar cerita mengenai Sheila. Sheila itu seorang yang selama hidup menyembah setan. Karena apapun yang diminta selalu langsung dikabulkan. Minta kekayaan, minta kemenangan, dalam percekcokan, tetapi minta berkata baik, permintaanmu akan kukabulkan. Segera asal kau memberi tumbal. Tumbal itu kurban. Apa kurbannya? Kurbannya seorang anak kecil yang tidak jauh dari tempatmu. Ya anak yang sehat, yang lucu, masa akan dibunuh hanya untuk permohonan saya. Lalu dia malah berkata, begini saja, biar saja saya yang menjadi tumbal. Aku mau mati demi anak itu selamat. Pada saat itu dia menjadi sangat lemas dan meninggal dunia. Arwahnya kemudian pernah memberi inspirasi pada seorang umat dari negeri kita. Saya tidak berani menyebutkan namanya. Tetapi arwahnya Bu Shirley itu berkata, aku waktu mati, aku disambut oleh Tuhan Yesus. Kamu kan menyembah setan. Tapi pada saat terakhir, aku mempersembahkan hidupku demi keselamatan anak kecil itu. Di mana ada cinta kasih, di Samor Deus IBS. Maka pada waktu aku tiba-tiba mati, aku ketemu Tuhan. Karena aku mempersembahkan hidupku untuk anak itu. Jadi, di mana ada cinta kasih, di situ ada Tuhan. Apapun yang kita lakukan dengan cinta kasih, selalu berjumpa dengan Tuhan yang mempunyai segala cinta kasih. Saya kira itu yang saya ingat dari kisah Bu Sheila itu.
Amin, Tapi Romo. saya sangat tertarik sehingga kalau kita mohon pada Tuhan tidak langsung dikabulkan, tapi mohon pada setan selalu langsung dikabulkan. Tetapi ternyata ada tumbalnya, ada korbannya. Dan itu yang tidak dikehendaki. Baik, Romo. Terima Rofi, kasih, Romo. mungkin ada satu pertanyaan lagi nih, Iya, pertanyaan betul. terakhir ya Romo. Iya, pertanyaan terakhir. Silakan Ya. dibacain, Bu. Tolong. Apa yang dimaksud dengan doa keheningan dan meditasi sadhana? Apakah ada pelatihan yang bisa diikuti? Terima kasih Romo. Iya. Sadhana adalah suatu spiritualitas Kristiani yang terbuka terhadap gaya dan nuansa timur. Gaya timur itu seperti Buddhisme, Hinduisme, Taoisme, Konfusianisme, Yudaisme. Semua itu punya sesuatu yang indah. Itu diterima oleh sadhana. Tetapi intinya adalah spiritualitas Kristiani. Jadi kalau kita mau belajar meditasi sadhana, mulailah dengan belajar dari sabda Kristus sendiri, dari kitab suci. Tapi kalau mau suatu hari saya suruh terbitkan buku mengenai doa hening sadhana. Sudah diterima beberapa orang, tapi kalau diperlukan oleh para kerabat sadhana sekarang akan saya terbitkan lagi. Ya. Baik, terima kasih, Oke, Romo Ibu. Alex. Ya. Ya, semoga bukunya diterbitkan lagi, Romo. Nanti bisa kita baca buat kita yang pemula. Pemula baru ikutan. Ya, ya, oke. Iya. Baik, terima kasih, Ya, Romo. ya. Saudara-saudariku yang terkasih, pencinta doa hening sadhana, tanpa terasa waktu kita terus berlalu ya, sudah menunjukkan pukul 11.30. Saatnya kita untuk berpisah, tetapi tentunya kita tidak berpisah untuk selamanya. Tanggal 8 Juli tadi kita akan berjumpa kembali dan kembali mendengarkan permenungan dari Romo Alex. Kita akan tutup acara kita ini dengan doa dan mohon berkat dari Romo Alex. Silakan Romo. Ya, oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas segala kemurahan-Mu yang kami alami dalam panca indera kami. Kami dapat melihat, dapat mendengar, kami dapat bernapas dengan lega. Kami dapat merasakan kesegaran udara. Kami dapat menggerakkan tangan dan kaki sesuai kebutuhan. Semoga tubuh kami ikut kami persembahkan menjadi kemuliaan bagi-Mu dan keselamatan bagi sesama. Semoga Tuhan beserta kita sekarang Dan selama-lamanya. Selama-lamanya. Semoga para kerabat sadhana sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Terima Romo kasih. Alex. Terima kasih, saudara-saudariku terkasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Baiklah. semuanya. Terima